perbincangan mengenai operasi Zebra Musi 2024. Untuk menekan angka kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menggelar operasi Zebra Musi 2024. Selengkapnya seperti apa? Kita simak dulu laporan reporter RRI Hairul Rizky. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Palembang menggelar operasi Zebra Musi 2024 selama 11 hari, mulai Senin 14 Oktober 2024 hingga Minggu 27 Oktober 2024. Operasi Zebra Musi 2024 berfokus utama untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan juga menekan angka kecelakaan di Kota Palembang. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Yeni Diarti menjelaskan, tujuan utama dari operasi ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Melalui pendekatan yang humanis, diharapkan kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas semakin meningkat. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berdampak pada penurunan angka kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Selama pelaksanaan operasi, petugas akan melakukan berbagai kegiatan, mulai dari patroli rutin, razia kendaraan, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, petugas juga akan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Jasara Harja, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jalan Radio Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0711369977 atau juga bisa melalui WhatsApp di 082179279090 atau juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda pendengar ya terkait dengan operasi Zebra Musi atau yang berkaitan dengan operasi Zebra Musi 2024 ini. Informasi yang kami tekankan di sini bahwa operasi Zebra Musi ini sudah berlangsung mulai dari tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 21 nanti ya. Tanggal 14 sampai dengan 27 apa 21 tadi ya. Kita simak begitu ya pendengarnya. Oke, 27 ya, 27 maaf saya ralat ya, 14 hingga 27 Oktober nanti. Jadi bertujuan untuk mendukung pelantikan presiden dan juga wakil presiden serta juga pendengar untuk mendorong tertib lalu lintas yang mewujudkan Kamsel Tip Carlantas yang aman dan juga nyaman. Jadi jika Anda juga memiliki pengalaman terkait dengan operasi Zebra di setiap tahunnya, Anda juga boleh sampaikan di 0711369977, 082179279090. Banyak sekali mungkin dari kita juga yang masih saja terus melanggar aturan lalu lintas pendengar ya. Padahal kita tahu nih bahwa misalnya tidak memakai helm jika berkendaraan itu tidak boleh, masih kita lakukan. Terus menerobos lampu merah, bahkan juga melawan arus ya, seperti yang terjadi di warga Pelaju begitu yang mengakui bahwa mereka ini sebenarnya tahu ya kalau misalkan melawan arus itu tidak baik ya dan melanggar aturan lalu lintas, tapi tetap saja mereka lakukan ya, seperti apa yang disampaikan oleh reporter kami pendengar ya, Nova Ariana, bahwa pengendara sepeda motor yang kedapatan melewati arus terpantau di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, yang dipaksa untuk memutar balik oleh anggota Satlantas Polrestabes Palembang. Saya melawan arus karena tentunya cepat ya Mbak. Sadar sih bahaya tapi tetap muter jauh. Apalagi kalau cuacanya panas dan hujan ya. Kalau bawa motor biasanya suka melawan, tapi kalau bawa mobil tidaklah Mbak, karena membahayakan pengendara lain. Tapi tidak semua waktu saya melawan arus. Kadang juga saya memilih tertib lalu baru melintas. Semoga ke depan saya dan pengendara lain sadar ya bahaya maut itu ada di depan mata. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Perbincangan kita masih terkait dengan operasi Zebra Musi 2024. Saat ini saya sudah tersambung bersama narasumber yang terhubung melalui Zoom pada pagi hari ini bersama Kabid Dalops Dishub Kota Palembang, Bapak Aka Juliansa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Julian. Pak Julian, selamat pagi. Suaranya tuh masih di mute, Pak.
Pak Julian, selamat pagi. Itu mohon maaf, suaranya mungkin bisa dinyalakan, Pak. Baik. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Iya, ini saya tidak bisa mendengar suara beliau ya. Apakah yang terjadi? Ya, Halo, mungkin halo, ya. halo. Baik. Nah, sudah ada nih suaranya. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini, Pak Julian ya. Iya, ya. Pagi hari ini perbincangan kita nih mengenai operasi Zebra Musi 2024. Kita tahu nih operasi Zebra Musi 2024 ini kerjasama antar bidang begitu ya, antar instansi, baik dari polisi lalu lintas, lalu juga Dishub sendiri. Nah sejauh ini begitu Pak, Dishub sendiri sudah terus berkoordinasi dengan pihak Polantas di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang begitu ya Pak ya. Nah untuk pelaksanaan operasi Zebra Musi 2024 ini sendiri, Dishub ini seperti apa Pak? Untuk kita Dinas Perhubungan Kota Palembang itu selalu bersinergi dengan rekan-rekan dari Polrestabes Kota Palembang dalam penindakan dan juga pengaturan lalu lintas yang ada di Kota Palembang. Khusus untuk operasi Zebra Musi ini kita sesuai dengan permintaan dari Polrestabes apabila diminta untuk melakukan ikut bergabung untuk penindakan, baru kita kirim untuk anggota untuk bersama-sama bersinergi untuk penindakan di Kota Palembang. Penindakan yang dilakukan oleh Dishub ini antara lain seperti apa Pak? Kalau misalkan Kalau diminta kita langsung ya. Kalau kita fokus untuk di wilayah Kota Palembang sudah giat rutin, terutama masalah parkir, yang kedua ada truk odol, dan juga untuk angkutan yang tidak layak kir. Itu. Mm-mm. Nah, ini kan sudah mulai berlangsung mulai dari tanggal 14 ya. Nah, ini udah 16 Oktober. Nah, di lapangan sendiri sudah seperti apa nih Pak? Kalau kita concern ya, untuk angkutan barang, jadi angkutan barang yang ada, halo, halo, Iya, iya silakan Pak. ya khusus untuk angkutan barang dan parkir-parkir yang berada di wilayah Kota Palembang. Jadi khusus angkutan barang itu apabila dilihat odol overdimensi overloading, kita selalu bekerjasama dengan rekan kepolisian itu kita tindak, dan juga khusus untuk parkir-parkir liar seperti ada yang di depan rumah sakit umum, ada yang seperti di jalan POM 9, kita selalu bersinergi dengan rekan-rekan dari Polresta Palembang. Ini sudah ada kejadian seperti itu, mendapati angkutan barang, odol, parkir liar yang tadi disampaikan di rumah sakit umum dan juga jalan POM 9. Uh, Kalau itu sudah kegiatan rutin, Mbak ya. Mm-mm. Jadi untuk memang kalau khusus Jalan Sudirman itu kan tidak boleh, itu karena jalan nasional. Memang dari untuk rumah sakit umum seringkali pengendara itu kan memarkirkan kendaraan di depan rumah sakit Muhammad Utini, itu sering kita tindak bersama rekan-rekan dari kepolisian itu. Dan juga khusus odol itu terutama yang masuk di wilayah Kota Palembang itu kan sudah ada perwalinya. Mm-mm. Perwali yang tidak boleh melintas di jalan-jalan yang sudah ditetapkan. Jadi untuk rute itu sudah ditetapkan dari Perwali itu, seperti untuk jam itu jam 06.00 sampai 21.00 dilarang melintas untuk wilayah Kota Palembang. Oke, itu kan semua kan sudah ada aturannya begitu Pak ya. Tapi Benar. kenyataan di lapangannya seperti apa nih Pak? Apa yang ditemukan oleh Dishub sendiri selama berjalannya Kita operasi Zebra Musi 2024 ini? ya selama kegiatan ini Mm-mm. memang sering kunci-kuncingan itu untuk truk-truk odol itu melintas di bukan jamnya. Jadi kalau kita tuh ada posko terpadu itu di Jalan Nurdin Panji, apabila ada yang truk odol, truk yang angkutan barang yang mau melintas bukan jamnya, itu langsung kita putar balikan untuk tidak melalui Jalan Mangkunegar khususnya itu Bu, yang di Kebun Sayur itu. Sudah berapa banyak nih Pak truk odol yang sudah disuruh putar balik begitu, yang masih saja katakanlah tadi kan dikatakan kucing-kucingan begitu ya Pak ya? Benar, mungkin kalau untuk setiap harinya sudah puluhan itu. Memang
sering memaksakan diri. Mm-mm. Ini kan sebenarnya apabila tidak ada petugas, cuman kita bersama dengan rekan kepolisian itu selalu bersinergi. Mm-mm. Khusus untuk jam 6 sampai 21 tuh kita selalu standby ada di posko Nurgen Panji untuk tidak melintas di jalan-jalan seperti jalan tadi yang dilarang di Jalan Mangkunegara tadi. Oke, jadi mulai dari jam 6 sampai jam 21 itu petugas di sana Tidak boleh. standby juga gitu ya Pak ya? Benar. Kita selalu bersinergi dengan Satlantas Hmm. untuk menjaga jangan sampai ada mobil yang masuk ke dalam kota Palembang melalui jalan tersebut. Oke. Mungkin bisa di-spill kembali begitu Pak ya, untuk angkutan barang begitu ya yang melanggar seperti itu ya, bisa bisa kita memang tidak boleh patah semangat seperti itu walaupun memang banyak sekali yang melanggar begitu ya Pak ya ke publik, supaya Benar. publik juga bisa Benar. membantu jika angkutan barang yang nominalnya sekian beratnya begitu ya itu dilarang sebenarnya untuk melintasi Benar. jalan tersebut begitu Pak. Benar. Cuman saya untuk masyarakat, Bu ya, Mm-mm. terutama kan sudah banyak kejadian yang kecelakaan. Mm-mm. Jadi harap tahu blank spot. Mm-mm. Jadi kan masyarakat kan selalu mengejar waktu, tidak berada di posisi yang salah. Mm-mm. Mohon untuk masyarakat itu selalu mentaati untuk safety riding. Mm. Jangan kita mengejar waktu nanti kejadian kecelakaan itu rata-rata untuk kendaraan R2 Mm-mm. yang kecelakaan di Kota Palembang itu rata-rata Bu Mm-mm. selalu menyalip itu Pak ya, berada di sekitar truk angkutan barang tersebut. Itulah kejadian seperti inilah yang akhirnya menimbulkan kecelakaan begitu ya Pak ya di jalanan ya. Benar. Oke. Oke, baik. Oke, kita tahan dulu nih Pak Julian, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata, Sama siapa di mana? dengan Ibu Eva di Pipareja. Ibu Eva di Piparja, silakan Bu. Iya, mau tanya nih, mungkin di luar konteks operasi zebra ini ya. Itu Bapak kan tinggal di daerah Kenten ini Pipareja, bisa keluar ke Adiasan. Itu sebenarnya jam operasional truk-truk besar itu jam berapa sih Pak? Kok kadang sesudah maghrib itu mereka tuh sudah jalan. Sudah itu kalau kita ke underpass Simpang Patal itu kayaknya masih banyak truk yang ngantri untuk jalan gitu. Nah itu sebenarnya jam berapa sih Pak operasionalnya boleh masuk ke kota lah taruhlah. Nah, cuma itu aja Mbak Tata. Baik, terima kasih Bu Eva di Piparja. Nah, ini pertanyaan dari Bu Eva ini Pak ya, di luar konteks dari Operasi Zebra Musi 2024 ini. Kan dia rumahnya kan di sekitar Piparja ya, Kenten tuh bisa keluar dari di Abi Hasan itu ya. Nah, yang ditanyakan nih sebenarnya jam berapa nih keluar truk-truk besar? Karena pantauan Bu Eva sendiri, kadang sesudah maghrib ya di jalanan tuh juga kadang ada aja yang di underpass Simpang Batal itu ya, truk-truk yang masih berkeliaran begitu, Pak. Benar, jadi khusus untuk pertanyaan dari Ibu tadi itu, memang untuk khusus perwaktu Bu, nomor 16 tahun 2019 itu, untuk kendaraan 06.00 pagi sampai 21.00 malam itu, tidak boleh melintas di wilayah kota Palembang. Jadi masuk dari luar kota ke dalam kota Palembang itu tidak bisa itu Bu. Cuman tadi itu kan konteksnya memang dilarang, memang tidak boleh. Nah, tadi seperti Ibu tadi bertanya tadi untuk jam-jam tertentu. Nah, khusus jam tertentu, khusus untuk keluar dari Bom Baru itu ada Bu, jam 09.00 jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu yang keluar dari menuju kota Palembang itu, keluar kota ke Palembang dari Bom Baru itu Bu. Nah, jadi untuk mobil apabila didapati bisa langsung itu kan mungkin ada pos ya, dan juga bisa langsung juga via WA juga dengan saya Bu, nanti bisa dilaporkan. Karena memang tidak boleh, kita memang tadi banyak jalan-jalan kecil yang bisa dilalui, dan juga banyak ada gudang, terutama itu kan di Piparja itu Bu, ada pergudangan itu. Jadi ada mobil-mobil yang besar yang masih berada di dalam kawasan pemukiman. Oke, jadi kalau misalnya kedapatan seperti itu bisa kontak langsung di Sub begitu ya Pak ya.
Boleh, boleh, boleh. Oke. Pak Julian, pemantauan kalau dari Dishub sendiri, kalau di Operasi Zebra Musi 2024 ini gimana nih, Pak? Ya kalau kita kan fokus di angkutan barang, Bu ya. Aha. Angkutan barang. Mm-mm. Ya, apabila ada odol tadi overdimensi yang memang sudah melebihi kapasitas, seperti Mm-mm. ada mobil pickup mengangkut barang, Bu, Mm-mm. lebih dari kapasitasnya. Nah, itu sering kita tindak itu. Dan Mm-mm. juga ada, nah bentor itu, Bu. Bentor itu juga bukan kendaraan. Mm-mm. Bentor itu kan tidak layak yang berada di Kota Palembang. Mm. Itu termasuk juga sering kita tindak. Ada kedapatan begitu, Pak, bentor berkeliaran di Palembang ini? Ya, karena tidak boleh. Memang sudah ada perda ketertiban untuk masuk wilayah jalan-jalan protokol tidak boleh itu untuk kendaraan khusus bentor itu. Mm-mm. Tapi Operasi Zebra Musi 2024 ini ada rekayasa lalu lintas juga nggak, Pak? Itu kalau rekayasa kan mungkin ada pas ada event-event tertentu kegiatan. Seperti Mm. nanti kan ada Color Fun, nanti ada tanggal 27 tuh nggak salah itu. Mm. Jadi untuk rekayasa itu tidak ada itu. Walau Khusus kalau rekayasa itu untuk kegiatan tertentu saja itu, Bu. Oh, oke. Walaupun misalnya nih ada beberapa paslon yang akan melakukan kampanye begitu, itu tidak berpengaruh begitu ya, Pak ya? Nah, tidak berpengaruh. Kita tetap seperti biasa, tidak Mm-mm. mengganggu ketertiban lalu lintas untuk kegiatan tersebut. Oke. Jadi, tapi kalau misalnya pemantauan kondisi lalu lintas yang disebutkan tadi, maksudnya lebih ke angkutan-angkutan barangnya ini, di sub sendiri itu eh, dia menggunakan apa berbasis teknologi juga, apa masih tetap langsung teknologi iya, tapi turun tangan juga iya begitu, Pak? Kalau kita khusus untuk penertiban penindakan itu Mm-mm, mm-mm. manual itu, Bu. Apabila terjadi di lapangan langsung kita tindak karena kita kan selalu berkoordinasi bersinergi dengan Satlantas juga dengan POM juga Mm-mm. untuk melakukan penindakan tadi. Oh, melakukan penindakan begitu. Nah, tapi Pak, Benar. apa di hari ke berapa nih? Senin, Selasa, Rabu ya, hari ketiga operasi Zebra Musi ini ya, Pak ya. Terakhir yang kedapatan yang terjadi di sekitaran jalan-jalan yang masih suka saja dilalui oleh truk-truk yang tidak bertanggung jawab itu ya, Pak, yang melanggar aturan itu masih apa terbaru tuh kejadiannya di mana nih, Pak? Untuk yang terbaru tuh kalau semalam itu ada kejadian tuh tabrakan ada di jalan apa tuh jalan under bypass itu cuman itu kan sudah di wilayah di apa tuh di luar memang rute dari angkutan. Nah, kalau untuk masalah angkutan yang masuk Kota Palembang setiap harinya itu mungkin sekitar di bawah untuk 10 kendaraan selalu kita putar balikan itu. Mhm, oke. Untuk tabrakan yang di bypass itu semalam, Pak? Benar, cuman itu kan kecelakaan. Nah, kalau laka itu kan balik lagi ke rekan-rekan dari unit laka itu. Oh, kejadiannya karena apa, Pak? Nah, mungkin ya keteledoran dari angkutan karena biasanya kayak gitu, Bu. Kan untuk laporan untuk ini ada di laka itu unit laka dari Polrestabes itu. Oke. Angkutan barang ya, Pak ya? Mobil angkutan barang ya? Ya benar-benar. Ada terbalik itu. Oh, mobil angkutan barang terbalik ya? Benar. Baik. Kejadiannya jam berapa nih, Pak? Malam itu, malam untuk kejadian. Sekitar jam? Pak Julian, sekitar jam berapa semalam, Pak? Saya kurang termotor kegiatan yang jelas itu malam itu. Malam itu, Mak. Oh, Karena belum malam. ada laporan dari unit laka, ya benar. Oh, belum ada laporan kembali begitu ya, Pak ya, dari unit Ya, lakanya benar, ya? benar. Cuman saya iya, ya benar-benar. Oke, berarti yang menjadi mungkin bisa diulangi Pak sebelum kita akhiri perbincangan kita ini karena kita tahu nih tugasnya di Sub kan juga ini ikut serta membantu ya Pak ya operasi Zebra Musi 2024 fokus utama dari operasi ini sendiri untuk di Sub apa nih Pak? Kalau kita kan untuk operasi ini kan ada satminkalnya dari rekan-rekan kepolisian. Mm-mm. Kita selalu apabila diminta untuk ikut dalam penindakan kita ikut bergabung untuk kegiatan tersebut. Jadi sesuai dengan permintaan karena kita kan membackup dari kegiatan dari Satlantas, Bu. Mm-mm. Nah, cuman untuk wilayah Kota Palembang itu setiap hari seperti parkir liar, truk-truk angkutan barang, truk-truk odol itu setiap hari kita melakukan kegiatan. Bukan terfokus hanya pada operasi Zebra Bersih. Jadi untuk kegiatan tersebut per hari kita selalu mengadakan kegiatan.
Tiap hari mengadakan kegiatan ya, Ya, menertibkan benar, parkir benar, begitu ya Pak ya. Pak, benar, ini ada benar. pendengar kita di Demang Lebar Daun, ada Sasa yang mengatakan bahwa kemarin sore itu sekitar pukul 16 ya, ada truk pembawa tanah melintas di Jalan Demang menuju Basuki Rahmat. Ada 6 mobil. Nah, itu gimana tuh, Pak? Apakah di Benar sub? itu. Mm-mm, Kalau khusus truk tanah, Bu, mm-mm, kalau truk tanah itu kan memang sudah kita survei di lapangan itu berada untuk galiannya itu di Gandus, Bu. hmm, Sudah kita survei melewat di Tanjung Barangan dari sekitar ke apa tuh Kecamatan IB1 dan hmm, melalui. Nah, itu truk tanah itu tidak diperbolehkan, terutama yang pertama memang sudah kita ada perwali untuk hmm, ketertiban itu harus menutup bak. Itu selalu kita tindak. hmm, Bak itu harus ditutup. Jadi jangan sampai ada tanahnya yang berceceran di jalan atau hmm, itu kan menyebabkan kan pertama kan bisa juga menyebabkan kecelakaan dan iya, juga mengganggu keindahan itu. iya. Khusus untuk tanah itu selalu kita tindak itu di Oh. Jalan Soekarno Hatta. Berarti truk tanah ini walaupun dia sudah ditutup begitu Pak ya, tapi kalau dia melintasi tidak sesuai dengan jam-jamnya juga tetap ditindak begitu ya Pak ya? Lalu khusus truk tanah itu tidak ada jam itu untuk masuk dalam kota. Oh, Itu khusus bebas khusus berarti ya angkutan Pak ya? barang saja, Bu. Iya. Benar-benar. Oke, tapi dengan syarat truknya itu ditutup rapi begitu ya Pak ya? Harus bersih, ya Iya. harus bersih Mm-mm. sebelum dari keluar dari ini batching plan tuh harus bannya tuh harus bersih dan juga truk itu harus ditutup dengan terpal, jadi tidak Terpal. mengganggu pengguna R2 dan R4 yang berada di sekitarnya. Oke, baik. Berarti untuk truk tanah itu jamnya diperbolehkan, tapi dengan catatan harus bersih, harus rapi begitu mobilnya ya yang Ya mengangkut benar. tanah tersebut. Benar. Baik. Pak Julian, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita pagi hari ini, Pak, terkait dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan? Silakan, Pak. Ya yang mau saya sampaikan ini terutama untuk masyarakat pengguna R2. Ini kan sering jadi kecelakaan di sekitar kendaraan angkutan barang, terutama untuk truk tronton. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang hendaknya kita mentaati peraturan yang ada di Kota Palembang. Terutama yang pertama, sebelum keluar rumah kita tuh hendaknya memeriksa dulu seperti kelengkapan SIM, STNK dan juga KTP. Yang kedua harus menggunakan helm yang standar sebelum keluar rumah tuh. Yang ketiga kita harus tahu blind spot. Jadi khusus kendaraan itu kan tidak melihat posisi kita yang berada di kendaraan angkutan. Jadi hendaknya menjauhi. Yang keempat itu jangan kita ada terburu-buru. Usahakan kita tuh Bu, utamakan keselamatan. Jangan sampai nanti ada kejadian karena rata-rata yang kecelakaan di Kota Palembang ini terutama R2 itu selalu mendahului dan berada di sekitar kendaraan angkutan barang. Jadi khusus masyarakat Kota Palembang itu harusnya dan saya minta untuk mentaati peraturan lalu lintas terutama untuk safety riding sebelum keluar dari rumah. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Julian waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini Pak Julian. Selamat lanjutkan Ya, ya, aktivitas sama-sama. kembali, selamat beraktivitas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama Bapak Aka Juliansyah, Kabid Dalops Dishub Kota Palembang ya. Dan pendengar, nanti kami masih terus akan menemani Anda di sepanjang dialog Palembang pagi ini untuk edisi Rabu 16 Oktober 2024. Nah, masih terkait dengan operasi Zebra Musi 2024. Seperti apa harapan masyarakat terkait operasi Zebra Musi 2024? Kita simak berikut ini. Untuk operasi Zebra ini merasa cukup bagus untuk menindak kedisiplinan dalam untuk pengguna jalan lalu lintas supaya mereka ini memakai helm bila menggunakan jalan lalu lintas. Ya harapannya supaya untuk operasi Zebra ya dilaksanakan ya terus supaya orang yang menggunakan motor mempunyai SIM dan juga dia berkendara lengkap, pakai helm dan untuk keselamatannya juga sebagai pengguna jalan, Pak. Kalau menurut saya sebagai warga Banyuasin sih bagus itu Pak untuk mengurangi penduduk oknum-oknum yang melanggar lalu lintas. Kalau aku sih setuju, cuman harus tegas sanksinya, jangan cuman seremonial.
Apa itu contohnya Kak Ya, seremoni? kalau misalnya pelanggaran, misalnya mobil itu melanggar, yang tadi baik itu dari ibaratnya tadi itu beratnya apa ya tidak tahan. Jangan cuman kakek seremonial mah ya kataku tadi. Termasuk kendaraan roda 2 yang tidak tertib di jalan kayak. Benar, harus tegas, harus ada shock terapi biar orang tuh menaati peraturan yang memang ada aturan. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya Pak. Tilang saya Pak. Please tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya Pak. Tilang saya Pak. Please tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini
bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog Palembang pagi ini. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Kabid Dalops di Sub Kota Palembang, ya, Aka Juliansyah, terkait dengan operasi Zebra Musi 2024. Nanti kita juga akan update juga seperti apa perkembangan operasi Zebra Musi 2024 di daerah lain. Karena operasi Zebra Musi 2024 ini kan dilaksanakan serentak ya di daerah mana saja yang ada di Sumatera Selatan ya. Baik itu OKI, lalu juga OI pendengar ya. Nah, kami juga akan hadirkan informasi terkini terkait kondisi lalu lintas yang saat ini kami sudah tersambung bersama reporter RRI Aditya Abrianto. Adit. Ya, pendengar dan juga rekan saya Tata dan juga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dari pantauan kami, khususnya di kawasan Jalan POM 9, tepatnya di kampus. Ini kami memantau pergerakan lalu lintas pada pagi hari terpantau cukup lengang dan lancar. Namun memang sangat disayangkan beberapa menit yang lalu, lebih kurang 30 menit yang lalu, atau mungkin 1 jam bisa dikatakan seperti itu, aktivitas kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh anak-anak pelajar atau siswa pelajar ini cukup tinggi tanpa mengenakan helm. Nah ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi kita semua terkait anak-anak yang menggunakan kendaraan roda 2 di jalanan terbuka seperti ini tidak mengenakan helm, atau mungkin mereka sebagian mungkin bisa dikatakan belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan roda 2 ini sendiri. Namun memang sebelumnya kita juga pernah membahas terkait masalah hubungan antara sekolah dan juga aparat kepolisian dalam menegakkan aturan, di mana ada pengamat lalu lintas, bisa dikatakan seperti itu, Ibu Profesor Erika Buheri, menyoroti bagaimana penekanan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang bisa diterapkan dari rumah ataupun dari sekolah. Baik dari sekolah, mungkin orang tua lebih memperhatikan aktivitas anaknya untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan juga mengenakan helm ini sendiri. Dan sementara dari sekolah juga dapat melakukan pantauan, bahkan mungkin melakukan razia terhadap kendaraan roda 2 ataupun motor, bahkan mobil yang tidak layak digunakan untuk usia mereka. Nah ini diharapkan memang bisa menjadi salah satu penekanan angka kecelakaan remaja dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun di satu sisi polemik yang terjadi juga menurut pengamat transportasi sebelumnya, bahwasanya kendaraan roda 2 yang bisa dikatakan menggunakan listrik ini sangat banyak ditemui. Bahkan sampai saat ini seringkali kecelakaan merenggut korban jiwa ini, Tata dan juga pendengar, banyak sekali ditemukan di kendaraan listrik ini sendiri. Nah, peruntukan untuk kendaraan listrik ini sendiri yang seharusnya digunakan di dalam komplek atau mungkin di dalam lingkungan kecil, di dalam rumah, di lingkungan rumah maksud kami, ini sudah banyak sekali digunakan di kawasan jalan yang bisa dikatakan sangat membahayakan. Bahkan beberapa saat yang lalu juga kita mendapatkan informasi adanya anak-anak, baik itu mereka SD maupun SMP, ini mengenakan kendaraan listrik ini sendiri untuk berlalu lintas atau beraktivitas di jalur-jalur yang tidak seharusnya dilintasi oleh kendaraan listrik dan digunakan oleh anak di bawah umurnya sendiri. Nah, ini juga menjadi perhatian. Nah, untuk saat ini juga beberapa menit yang lalu kami juga memantau adanya ibu-ibu ini yang melakukan aktivitas ke pasar ini mengenakan kendaraan listrik ini sendiri. Padahal notabene kendaraan listrik ini sendiri tidak diperkenankan untuk digunakan di jalan umum atau jalan protokol, karena banyak sekali kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas cukup kencang di kawasan Jalan POM 9 ini sendiri dan sangat mengancam keselamatan baik ibu-ibu maupun mereka yang di bawah usia layak untuk mengenakan kendaraan listrik ini sendiri. Dan tentunya kita berharap ke depan bahwasanya memang adanya upaya-upaya penegasan dan pembagian mana yang harusnya diterapkan untuk kendaraan listrik sendiri, dan juga termasuk juga upaya dari sekolah melakukan razia rutin kepada anak-anaknya yang menggunakan kendaraan roda 2 tidak standar, baik itu knalpot brong dan juga tidak menggunakan helm dan sebagainya. Mungkin itu saja tataran pantauan kami untuk Jalan POM 9 sendiri, terpantau lengang, lancar, cuaca cukup terik, namun memang sejumlah petugas kepolisian tidak terpantau berlalu lintas di kawasan ini sendiri.
karena memang kawasan ini terbilang cukup lengang dan jauh dari aktivitas kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Demikian dari kawasan POM 9, Aditya melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Aditya atas laporan Anda. Pendengar, sesaat lagi maksud kami juga akan update ya seperti apa perkembangan operasi Zebra Musi 2024 dari Ogan Ilir. Kita akan tersambung bersama Kasat Lantas Ogan Ilir. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya Pak. Tilang saya Pak. Please tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Mengangkat isu-isu terkini. Dokumennya banyak, bener-bener ya. Cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Palembang pagi ini, pendengar, untuk Dialog Palembang pagi ini kita masih membahas mengenai operasi Zebra Musi 2024 yang sudah berlangsung ya mulai dari tanggal 14 Oktober 2024 hingga 27 Oktober 2024 nanti. Nah, masih berkaitan dengan informasi tersebut, kita juga akan simak wawancara reporter RRI bersama PSK Subnit 1 Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang, Ibda M. Muhtasor. Baik, Pak Muhtasor, mungkin sejauh ini yang kita temukan pelanggaran-pelanggaran dari lalu lintas seperti apa ini? Pelanggaran apa saja yang kita temuin? Kalau pelanggaran-pelanggaran yang masih kita temui di lapangan, diantaranya pengendara sepeda motor ini masih banyak, masih ada yang tidak menggunakan helm, mobil khusus yang dibonceng, dan juga melawan arah. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang potensi kecelakaan sangat tinggi. Nah, untuk berkaitan dengan hal itu, Pak Muhtasor, ada himbauan tidak untuk masyarakat terkait pelanggaran ini? Kami terus melakukan himbauan, baik melalui media videotron, media sosial, melalui media elektronik lainnya, memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana sih berperilaku berlalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Intinya untuk tidak melakukan sekecil apapun pelanggaran, karena kecelakaan lalu lintas diawali dahulu dari pelanggaran. Makanya
kami berharap untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun kepada seluruh masyarakat, wabil khusus pengguna jalan. Pak Mutasar, ini kan kita melakukan semacam razia dan juga mungkin razia zebra. Nah, tujuan dari kegiatan ini seperti apa, Pak Mutasar? Ini kan operasi rutin yang dilaksanakan secara serentak terpusat di seluruh wilayah Indonesia dari Mabes Polri. Ini berkaitan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menurunkan fatalitas laka lantas dan juga pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi dengan operasi ini memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kalau saya melanggar ini bisa terjadi ini. Nah, inilah yang diharapkan oleh kami kepolisian kepada masyarakat untuk saling mengedukasi sesama pengguna jalan, saling mengingatkan. Nah, ini yang penting untuk kita semua. Yang terakhir saja, sedikit saja Pak Mutasar, masih banyak ditemui masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik yang dianggap sepele atau ringan, namun ini banyak sekali sudah menimbulkan korban. Nah, kalau dari kita sendiri, apa harapan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 listrik ini sendiri? Kalau harapan kami kepada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik untuk tidak digunakan di jalan raya, karena kendaraan tersebut kan yang pertama kan kecepatannya lebih rendah, yang kedua ini kadang-kadang mereka tidak menggunakan helm, yang ketiga ini kan rentan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi harapan kami ya silakan dipakai di komplek, untuk antara anak sekolah yang dekat-dekat di area pemukiman dan tidak menggunakan jalan raya. Ini besar harapan kami supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Termasuk edukasi di lingkungan sekolah Pak Mutasar ya, karena banyak pelajar yang tidak menggunakan helm atau mungkin kendaraan tidak standar nih Pak Mutasar ya. Betul, kita seluruh komponen dari anak usia dini kita melakukan pendidikan. Itu makanya ada Dikmas Lantas pendidikan masyarakat berkaitan dengan pengetahuan di bidang lalu lintas dari anak usia dini sampai ke masyarakat terorganisir, tak terorganisir kita lakukan pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk berperilaku tertib dalam berlintas jalan raya. Oke, baik, terima kasih Pak Mutasar. Semoga operasi yang kita lakukan dapat menekan angka pelanggaran hingga kecelakaan di jalanan. Terima kasih, sukses selalu untuk Polrestabes Palembang dan juga Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya Pak. Tilang saya Pak. Please tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om? Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De. Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De. Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV. Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
Aduh, sebentar lagi telat nih pergi kuliah. Ngebut aja ah. Gipta, jangan ngebut. Di depan lampu merah tuh. Kita terobos aja dah, karena udah telat. Jangan, bahaya untuk keselamatan kita dan juga bisa merugikan orang lain yang berada di jalan raya. Oh, iya juga ya apa yang kamu bilang. Terima kasih temanku. Patuhilah rambu lalu lintas demi keselamatan kita dan orang lain. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami mengajak Anda semua masih untuk di Dialog Palembang pagi ini dan masih membahas mengenai Operasi Zebra Musi 2024. Dan Operasi Zebra Musi 2024 ini juga digelar di Ogan Komering Ulu ya, atau Batu Raja. Jadi kemarin itu digelar apel pasukan Operasi Zebra Musi 2024 Polres Oku. Kapolres Oku AKBP Imam Zabroni SIK MH memimpin pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Zebra Musi 2024 yang berlangsung di halaman Mapolres Oku ya pada hari Senin ya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Oktober 2024. Jadi kegiatan tersebut dihadiri oleh PJU Polres Oku, Forkopimda Oku, serta pasukan gabungan TNI Polri, Disub Oku, dan personel Pol PP Oku. Kapolres Oku dalam sambutannya membacakan amanat Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andirian Jayadi SIK MH dalam rangka menjelang pelantikan Presiden, Wakil Presiden, dan telah dimulainya tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Ini akan meningkatkan aktivitas masyarakat di jalan, khususnya yang akan melaksanakan kampanye calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, serta calon bupati dan wakil bupati di wilayah Sumatera Selatan. Polri juga telah menetapkan pelaksanaan Operasi Zebra 2024 ini secara serentak di seluruh Indonesia yang dimulai pada tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024 dengan sandi Operasi Zebra 2024 dengan tema melalui Operasi Zebra 2024 dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya Kamseltib Carlantas yang aman dan juga nyaman. Tujuan dan target Operasi Zebra ini adalah untuk menurunkan jumlah kejadian dan fatalitas korban laka lantas, terciptanya Kamseltib Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat pada jalur tol, arteri, dan tempat wisata. Kemudian juga terciptanya Kamseltib Carlantas pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024, serta terselenggaranya pertahapan Pilkada tahun 2024 dengan aman dan kondusif. Jadi pendengar, bila ada permasalahan dan butuh bantuan polisi, silakan hubungi nomor bantuan polisi ya di 081370002110. Jadi pihak polisian juga siap melayani masyarakat selama 24 jam. Demikian informasi yang baru saja saya sampaikan sekaligus menutup kebersamaan kita di Dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 16 Oktober 2024. Masih bersama saya Tata Edins yang masih akan terus menemani Anda di Dialog Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul